menjadi baik. Untuk menjadi baik. Kalau orang ingin menjadi baik itu sadar bahwasanya saya perlu dengan kebaikan tersebut. Untuk menjadi sehat, sadar pentingnya kesehatan. Kalau orang menyadari pentingnya kebaikan, itu ada hubungannya dengan iman. Selagi meyakini sebuah kebaikan, ada hubungannya dengan iman. Kalaupun seandainya lingkungannya tidak baik, dia tidak akan menjadi tidak baik. Kenapa? Urusanku dengan Allah. Tidak perlu menyalahkan. Lingkunganku itu tidak baik. Saya susah menjadi baik. Tidak semacam itu. Urusan kesehatan juga demikian. Kalau orang ya merindukan sehat, hidup sehat, dia tidak pernah menyalahkan lingkungannya. Mungkin orang pada sakit korengan di kiri kanannya. Dia tidak berkata, yang lain korengan, biarin deh saya korengan. Nggak begitu dong. Saya akan menjaga diri. Agar saya tetap bersih, agar saya terhindar dari korengan. Itu orang cerdas. Masa setiap ada korengan, langsung saya pengen koreng. Wah, orang gatelan ya sekalian deh. Toleransi ya, saya gatal juga. Ya nggak begitu dong. Nggak tidak baik kan kok ikut-ikutan. Artinya, jangan sampai kita itu berhujjah. Di saat melakukan kesalahan bukan sekedar sadar aku salah. Hujahnya adalah, lingkunganku tidak baik. Ini orang nggak baik, menjadikan saya tidak baik lah ini. Ini adalah telah sukses dijerumuskan setan melalui umpan-umpan. Jadi siapapun di kiri kanan kita itu adalah bisa jadi umpan. Setan untuk kita menjadi tidak baik. Makanya jangan sampai kita nelan umpan tersebut. Seorang suami diberi oleh Allah istri tidak baik. Secara pribadi istri tidak baik adalah sebuah ketidakbaikan. Akan tapi sebagai seorang suami yang kenal Allah, dia tidak boleh menjadi tidak baik gara-gara istrinya tidak baik. Nah, yang terjerumus apa? Dia beralasan, istriku begitu, ngapain juga? Saya tidak begitu. Berarti istrinya telah jadi umpan. Istrinya direndahkan dulu oleh syaitan. Kemudian sang suami beralasan, membenarkan dirinya untuk berbuat yang tidak baik seperti istrinya. Kenapa? Oh, istri saya juga begitu. Berarti dia menjadi tidak baik kena umpan setan. Jadi orang tidak baik di kiri kanan kita ini bisa jadi itu umpan untuk menarik kita untuk menjadi tidak baik. Nah, ini gambarannya semacam itu. Maka kalau ada orang di kiri kanan Anda tidak baik, Anda jangan beralasan, yang lain tidak baik, ngapain juga saya jaga diri. Oh enggak, Anda urusan dengan Allah. Harus paham mana ini. Jadi jangan beralasan dengan orang di kiri kanan Anda. Oh, karena lingkungan saya tidak baik, maka saya tidak menjadi tidak baik. Tidak. Anda harus paham. Saya harus menjadi baik dalam lingkungan apapun. Tidak boleh saya terpengaruh. Aku menjadi tidak baik karena dia tidak baik. Termasuk ini, mohon maaf, dengan orang tua. Dengan orang tua, Masya Allah. Kadang beralasan. Gara-gara orang tuanya tidak baik, lalu dia berkata, saya tidak mau berbakti. Karena bapak ibu saya tidak baik. Katalah, hei anak. Dimanapun kalian berada, hai para anak-anak. Di sana ada kewajiban seorang tua untuk mendidik. Wajib orang tua yang salah mendidik anaknya akan sengsara dia. Terus membiarkan anaknya. Nggak kenal Allah dan seterusnya. Anak akan menuntut. Ya Allah, masukkan itu ke neraka. Anak yang menuntut. Al-ahila yawma idzin ba'du bil ba'du. Yang katanya bapak anak sangat mencintai di dunia dekat, ternyata saling tuntut-menuntut di akhirat nanti. Hati-hati. Saling menuntut di akhirat nanti. Nah, urusan orang tua sama. Hati-hati. Jadi berbakti pada orang tua itu harga mati. Harga mati. Karena Anda telah dihadirkan oleh Allah sebagai seorang anak, apapun bentuknya. Jangan beralasan karena ayahku tidak baik, lalu saya menjadi tidak baik kepada dia. Oh, tidak. Orang berbakti pada orang tua yang pertama adalah ada orang tua, ada seorang anak punya orang tua baik. Seorang anak punya orang tua baik, lalu dia bisa berbuat baik. Selamat dia. Ada orang tuanya baik. Ada loh ya. Namanya nasib buruk. Orang tuanya baik, sang anak tidak baik. Nasib buruk, terhina, tidak rendah dia. Oh, ada loh ya. Orang tuanya baik. Cuma dibisikkan oleh bisikan-bisikan. Hanya kesalahan sedikit orang tua didendam, jadikan bahan. Padahal orang tuanya sangat baik. Sangat baik, lihat. Orang tua yang baik ternyata anak tidak baik. Wah, sengsaranya dahsyat. Super sengsara.
Ada lagi orang tua tidak baik, tapi dia tetap baik. Lah ini loh, Anda jadilah orang kayak begini kalau seandainya punya orang tua tidak baik. Tapi berat. Tapi karena biarpun berat, pahalanya berlipat-lipat. Kalau orang yang baik kepada orang tua yang telah baik kepadanya, enteng, ringan. Kenapa? Orang tuanya memang baik. Tapi yang dahsyat lagi, yang bertanya tadi. Orang tua tidak baik kepada dia, tapi ternyata dia ngebaikin. Dahsyat dia. Dan jangan menjadi juga yang keempat. Gara-gara orang tuanya tidak baik, lalu dia menjadi tidak baik. Wah, dia termakan umpan. Orang tuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang tidak baik. Kemudian setelah itu apa? Biar anaknya menjadi tidak baik. Berarti anak korban, anak ini menjadi umpan, kena umpan. Maka Anda sebagai seorang anak dari majelis mulia kami sampaikan. Tanpa syarat. Jangan pakai alasan apapun. Orang tua adalah orang tua. Baik di saat orang tua baik atau tidak baik. Engkau adalah seorang anak tetap punya kewajiban berbakti. Hanya kisah bakti itu yang berbeda-beda bentuk, berbeda-beda cara. Disesuaikan, intinya adalah bagaimana kita baik kepada orang tua. Kalau mungkin ada orang tua yang kalau kita dekat dengan beliaunya selalu mohon maaf. Dengan sifat tidak baiknya, mencaci, mengolok, menfitnah, dan sebagainya, Anda boleh menghindar. Tapi kebaikan Anda tidak boleh Anda jauhkan. Anda tetap bisa bantu di balik layar. Atau mengirim uang dan bantuan dari tempat yang jauh. Yang jelas, Anda harus tetap baik kepada orang tua, biarpun orang tua itu jelek. Orang tua suka memfitnah, mengunjing, dan seterusnya. Atau mungkin orang tua tampak tidak adil. Dia baik kepada abang Anda, tidak baik kepada Anda. Hati-hati. Bisa jadi itu adalah umpan. Oleh setan dibuat tidak adil agar Anda benci pada orang tua. Bahkan sekaligus benci kepada abang. Kadang-kadang seperti itu. Dahsyat kan? Setan. Maka kalaupun Anda menemukan orang tua yang tidak baik, ketahuilah. Dia adalah orang tuamu. Dan jangan Anda menjadi tidak baik karena ketidakbaikan orang tua. Jangan Anda menjadi orang yang tidak baik karena ketidakbaikan orang tua. Jangan Anda menjadi tidak baik karena ketidakbaikan orang tua. Ingat. Justru di saat Anda bisa berbuat baik, berlipat-lipat pahalanya. Tidak seperti orang biasa. Kenapa? Ini istimewa. Sebab merupakan ketentuan dari Allah. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ketentuan dari Allah. Ibadah kepada Allah. Wabil walidayni ihsana. Kepada orang tua berbuat baik. Ada pun cara berbuat baiknya macam-macam. Disesuaikan. Kalau bapaknya peminum minuman keras, ya baik-baiknya pada orang tua bukan dibelikan minuman keras, bukan. Bagaimana dijauhkan, dihindarkan dari minuman keras dengan cara cantik dan indah. Dan seterusnya. Intinya, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak baik kepada orang tua. Dan ketidakbaikan orang tua Anda, jangan dijadikan, jangan Anda terima kayak itu umpan syaitan. Agar Anda menjadi tidak baik kepada orang tua. Setan nanti bertepuk tangan, orang tua tidak baik, anaknya tidak baik, semuanya jadi ahli neraka. Akan tapi kalau Anda menemukan orang tua Anda tidak baik, Anda tetap baik dan semoga dengan kebaikan Anda akan nolong orang tua Anda. Dahsyat. Itu saja. Jadi tidak alasannya. Tetap Anda harus baik pada orang tua. Harga mati. Ini biasanya kajian atau hal-hal semacam ini harus ada keseimbangannya. Nanti bahwasanya orang tua punya kewajiban menghantarkan anaknya kepada kemuliaan. Orang tua. Kalaupun orang tua ternyata tidak menghantarkan Anda kepada kemuliaan, salah mendidik Anda pun juga tidak boleh membenci orang tua Anda. Jadi tidak ada alasan kecuali hanya berbuat baik kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Baik orang tua dalam keadaan baik atau orang tua dalam keadaan tidak baik kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.